Shalom, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 kebenaran yang dapat kita teladani, 3 dari gelar Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, Yesus sebagai hamba. Nah, kata hamba dalam bahasa Yunani itu pais atau slave, yang berarti anak, pemuda, pelayan, dan kata ini digelarkan kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka yang bekerja tanpa upah, mereka yang dijual sebagai budak untuk melunaskan sesuatu. Sesuatu itu seperti hutang. Nah, dan ini diharuskan untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh tuannya. Jika kita kembali dalam perjanjian lama, kata ini seringkali muncul ketika seseorang yang dijual sebagai hamba itu harus nurut dan taat kepada tuannya. Nah, Yesus dalam misinya selama berada di dunia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan ia bahkan sebagai seorang hamba taat sampai mati di kayu salib. Nah, Lukas sebagai penulis kitab ini secara khusus menyebutkan hamba itu merujuk kepada Yesus secara langsung. Nah, kata hamba dalam kitab Para Rasul disebut sebanyak 3 kali oleh Lukas. Itu hambanya yang dimuliakan dan dibangkitkan, hambamu yang kudus, dan hamba yang menyelesaikan misinya. Kita dapat melihat dalam pasal 3 ayat 13, ayat 16 dan juga 26. Nah, hamba yang dimuliakan dan dibangkitkan merujuk kepada Yesus sebagai pribadi yang konkret, jelas seperti itu ya. Dimana Yesus dalam dirinya itu adalah Yesus yang benar-benar utuh seperti itu. Nah, dimana dalam rupanya sebagai yang menderita juga dimuliakan. Nah, hal ini sebagai bukti bahwa penderitaan yang dialaminya bukanlah hal yang sia-sia belaka, tetapi menjadi tindakan yang berguna dan memberi dampak kepada kehidupan seluruh umat manusia. Nah, hamba yang kudus dalam ayat 4 dalam pasal 4 ayat 27 merujuk kepada tabiatnya sebagai pribadi yang tidak sama dengan manusia. Jelas ia dalam rupa manusia sebagai Allah yang sejati juga, yang bebas dari kecemaran dosa, tidak sama dengan manusia seperti itu ya. Nah, sebagai hamba yang menyelesaikan misinya, ia tidak hanya sekedar datang sebagai pribadi yang diutus untuk mengambil rupa sebagai hamba, tetapi dia juga seorang atau pribadi yang menuntaskan misi, yaitu mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita manusia, kita hamba-hamba yang seharusnya berada di tempat itu, tetapi Yesus menjadi hamba yang taat dan menyelamatkan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal seperti itu. Nah, kemudian Yesus sebagai pengerja. Kata pengerja berarti ada yang dilakukan, bekerja seperti itu. Nah, Lukas membuka kitab Para Rasul dengan menyatakan bahwa Yesus adalah seorang yang melakukan pekerjaan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Dan kata ini disebut sebanyak 568 kali dalam Perjanjian Baru dengan berbagai arti, yaitu melakukan, membuat, menciptakan, bertindak, menghasilkan dan lain-lain. Nah, jika kita lihat kembali pada Yesus melakukan semua hal ini. Dari melakukan, dia melakukan pekerjaan, membuat apa? Dia membuat mujizat juga seperti itu ya, dan menciptakan, bertindak, menghasilkan. Banyak yang Yesus lakukan. Dari tindakan-tindakan Yesus banyak yang sudah dilakukan. Dan hal ini Yesus sebagai pengerja dalam sebutan dan pengertian ini, Yesus melakukannya. Dia melakukan pengajaran, dia juga mengajarkan. Kita lihat daripada waktu dia memanggil murid-muridnya, dia memberikan pengajaran kepada mereka seperti itu. Dan dengan demikian dapat diketahui bahwa Lukas melihat dan ada bersama-sama dengan Yesus pada masa ia mulai dan melakukan berbagai pekerjaan bersama dengan murid lainnya. Lukas menjadi saksi di mana dia melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Dan dari semua pelayanan dilakukan oleh gereja mula-mula yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, itu merupakan penerusan pelayanan yang dimulai oleh Yesus semasa ia berada di dunia bersama dengan murid-murid yang ia mulai dengan pemberitaan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1, dan jika kita lihat kembali dalam Lukas 2 ayat 24, Yesus sudah memulai pekerjaannya, mengerjakan pekerjaannya sejak umur 12 tahun. Nah, seiring bertambahnya usia, pelayanan dan pekerjaannya menjadi semakin tersiar. Jika kita baca kembali kitab-kitab Injil, di mana Yesus
berada di situ pasti ada orang-orang yang mengikut Yesus, memberitakan mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, dia juga tidak hanya melakukan pemberitaan kebenaran, tetapi memberdayakan manusia. Nah, sebagai seorang pengerja, kita yang mungkin saat ini sebagai yang bersekolah teologi atau seorang hamba Tuhan, pendeta, seharusnya menjadi tugas kita untuk memberdayakan sesama manusia, khususnya untuk orang-orang, untuk jemaat-jemaat yang kita gembalakan misalnya. Dan kita memberdayakan mereka dengan mungkin memberikan pengajaran yang benar, yang jelas tentang firman Tuhan, memberikan mereka pertolongan, apalagi di musim pandemi yang masa sekarang ini, memberdayakan mereka, memberikan mereka, mengunjungi mereka. Dan saya pikir tugas dan pekerjaan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh hamba Tuhan, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, untuk saling memberdayakan sesama manusia kita, seperti itu. Nah, dalam pekerjaannya Yesus tidak hanya memberikan pengajarannya, tetapi banyak melakukan mujizat. Ia melakukan penyembuhan, membangkitkan orang mati, dan juga mengampuni orang-orang yang berdosa. Dan ini hal yang dilakukan Yesus, yang terbesar yang dilakukannya untuk mengampuni, membebaskan kita dari budak dosa, seperti itu. Nah, Yesus juga menjadi role model yang sempurna bagi jemaat gereja mula-mula, dan hal ini juga menjadi role model sempurna bagi kita, orang-orang yang percaya pada saat ini, di mana gereja-gereja masa kini. Nah, karena selama menjadi pengerja, pekerjaan Yesus juga berkenan di hati Bapa. Dan kiranya ketika kita melakukan pekerjaan kepada Yesus, itu kita lakukan karena kita mengasihi Dia, dan hal itu dapat menyenangkan hati Bapa yang di surga. Nah, yang ketiga itu Yesus sebagai pengajar. Nah, kata pengajar dalam bahasa Yunani itu didasko, disebut sebanyak 97 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, sebutan ini bisa rabi atau guru. Perjanjian Baru juga menyebut Yohanes sebagai rabi, seperti itu ya, dalam Yohanes 3:26, tetapi beda dengan Yesus nantinya ya. Rabi atau raf dalam bahasa Ibraninya itu memiliki arti besar, ungkapan yang memberi hormat. Biasanya dalam kitab, ketika orang-orang memanggil Yesus, mereka akan memanggil Tuanku, seperti itu. Nah, kata ini merujuk kepada Yohanes itu hanya sekali, sedangkan kepada Yesus kata ini muncul sebanyak 14 kali. Kata lainnya juga rabuni atau guru atau rabi. Kita dapat lihat dalam Yohanes 1 ayat 38 dan ayat selanjutnya. Nah, pada umumnya kegiatan ini berarti aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan tujuan mereka yang mendengar mampu memahami apa yang diajarkan. Jelas ya, ketika kita menjadi seorang pengajar, hal utama yang harus diperhatikan adalah orang yang mendengarnya sanggup atau mampu memahami apa yang kita ajarkan. Nah, ini khususnya bagi kita yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk terus memberikan pengajaran yang jelas, sehingga orang-orang yang mendengarkan pengajaran kita boleh memahaminya, boleh melihat bahwa kebenaran yang kita sampaikan benar-benar dapat dipahami, seperti itu. Nah, Yesus dalam pengajarannya tidak membatasi dirinya dalam rupa kemanusiaannya sebagai pribadi yang dianggap tidak layak oleh orang-orang pada masa itu ya. Jika kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru, seperti itu Yesus biasanya tertolak. Nah, secara khusus ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, dalam kelebihannya dalam mengajar itu bersifat maha kuasa, karena Yesus itu mengajar dengan penuh otoritas, Yesus mengajari semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan ini yang harus kita teladani dari Yesus. Ketika kita mengajar, sebaiknya kita memberikan pelajaran yang baik, tidak hanya kepada orang-orang yang memang mungkin berkuasa, sehingga kita mempersiapkan diri kita, kepada orang-orang yang bergelimang seperti itu, sehingga kita mempersiapkan khotbah-khotbah yang sangat baik, tapi kepada orang-orang yang biasa saja, yang mungkin di bawah kata standar atau bawah kata sederhana, seperti itu kita biasa, dan kita hanya menyampaikan sesuatu yang menurut kita mengerti, tetapi orang itu tidak memahaminya atau membeda-bedakan orang lain, seperti itu. Nah, Yesus juga dalam pengajarannya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi dibarengi dengan keteladanannya mentransformasi
para pendengarnya. Kata ini mentransformasi ini berarti ada perubahan yang dialami oleh orang-orang yang mendengarkan, dan jelas Yesus yang maha kuasa dengan kata-kata yang penuh kuasa itu, Yesus mampu mengubah, dan kita mampu melakukan hal yang sama jika ada Tuhan di dalam diri kita, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kita. Dan jelas sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya, mampu melakukan kuasa dengan menyampaikan, jika kita hidup dalam Tuhan dan menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Nah, bila kita melihat kembali dalam kitab-kitab Injil, di sana memaparkan betapa hebatnya Yesus ya. Dia mengajar, ajarannya tidak monoton. Yesus juga kreatif dan mampu memunculkan macam-macam kasus dalam bentuk perumpamaan. Menarik ya Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah-kisah Yesus dalam kitab Injil sinoptik seperti itu, di mana Yesus penuh dengan kekreativitasan. Yesus juga jago bahasa seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin kita belajar bahasa Indonesia, melihat orang yang sering memakai perumpamaan dekat kata-kata yang bagus, kita akan terheran-heran seperti itu. Dan jika kita membaca Alkitab, jika kita melihat, kita juga pasti akan terheran-heran dengan perumpamaan-perumpamaan dan kuasa-kuasa yang dinyatakan oleh Yesus seperti itu. Nah, hal itu juga sehingga setiap kali di mana Yesus yang penuh kuasa ini, setiap kali orang-orang Farisi berargumen dengan dia, Yesus yang penuh hikmat dapat membuat mereka tidak berkutik. Kita melihat bahwa dalam kitab Perjanjian Baru juga orang-orang Farisi ini seringkali gitu mencoba Yesus ya Bapak Ibu. Mereka melihat benar tidak Yesus ini mampu seperti itu, padahal Tuhan juga sudah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ingin mereka sampaikan. Setiap kata-kata Yesus yang Yesus lakukan, yang Yesus jawab kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak mampu berkutip seperti itu. Nah, semua pengajaran Yesus itu dipenuhi dengan kuasa, sehingga setiap orang yang mendengarnya menjadi beriman kepada Tuhan. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar meneladani Yesus, dan keteladanan Yesus itu mampu kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga orang lain juga meneladani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dimana di dalam diri kita ada Yesus, dan senantiasa memberikan pelayanan yang berkenan di hati Yesus seperti itu. Sekian kebenaran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.